Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda semuanya. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Saya harap Ananda semua dalam keadaan sehat walafiat dan semangat dalam mengikuti pembelajarannya setiap harinya tentunya. Baiklah, pada pagi hari ini sebelum kita mulai pembelajaran kita, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala semoga pembelajaran kita pada pagi hari ini diberikan kemudahan dan juga kelancaran. Baiklah Ananda, kita melanjutkan pembelajaran kita di pembelajaran 6 subtema 1. Udin merayakan ulang tahun. Ia mengundang semua teman satu kelas. Teman-teman akan dijamu makan siang di rumahnya. Jadi Udin akan melaksanakan ulang tahun dan mengundang teman-temannya. Mari kita baca percakapan Udin dan teman-temannya ini. Nah, kita lihat percakapan Udin berikut ini. Ya. Udin, selamat datang ya teman-teman. Aku senang dengan kehadiran kalian. Naik apa tadi kalian ke sini? Iya, sama-sama Udin, kata Lani. Kami juga berterima kasih telah diundang. Kami tadi naik sepeda. Siapa saja yang diundang Udin? Pukul berapa acaranya dimulai? Lalu Udin pun menjawab. Yang diundang ada tetangga, teman-teman, dan juga ibu guru. Acaranya dimulai pukul 2 siang. Tapi, di mana ibu guru ya? Bagaimana kalau kita menunggu? Sambil kita menunggu, kita minum saja dulu. Nah, lalu Edo pun berkata, baiklah Udin, sebelum minum, kita harus berdoa. Jangan lupa memegang gelas dengan hati-hati agar tidak pecah. Siapa yang mau memimpin doanya? Tanya Edo. Benny pun menjawab. Biar aku saja. Sebelum minum, mari kita berdoa menurut ajaran agama masing-masing. Berdoa mulai. Itu adalah percakapan antara Udin dan teman-temannya yang sedang melaksanakan kegiatan ulang tahun di rumah Udin. Nah, sekarang bacalah kalimat-kalimat tanya berikut dengan nyaring. Yang pertama, naik apa tadi ke sini? Lalu yang kedua, siapa saja yang diundang Udin? Yang ketiga, pukul berapa acaranya dimulai? Yang keempat, di mana ibu guru ya? Dan yang kelima, bagaimana kalau sambil menunggu kita minum saja dulu? Nah, kalimat-kalimat di atas merupakan kalimat tanya. Tentu kamu masih ingat dengan kalimat tanya, bukan? Kalimat tanya digunakan untuk menanyakan sesuatu. Jangan lupa, di akhir kalimat tanya biasanya diakhiri dengan tanda tanya, ya. Nah, perhatikan gambar berikut dengan teliti. Di sini ada gambar kue. Di masing-masing kue ada pertanyaan mulai dari siapa, apa, mengapa, kapan, bagaimana, dan di mana. Sekarang tulislah kalimat tanya berdasarkan gambar yang kamu amati. Nah, gambar tadi ya kalian amati, tulislah pertanyaan menggunakan kata apa, mengapa, kapan, siapa, di mana, dan bagaimana. Tuliskan pada kolom berikut dengan rapi. Nah, apakah pertanyaan kalian sudah benar? Nanti kalian bisa minta bimbingan dan koreksi dari orang tuanya. Udin dan teman-teman berdoa sebelum makan dan minum. Berdoa merupakan salah satu contoh perwujudan menjalankan ibadah. Mereka berdoa sesuai ajaran agama masing-masing. Mereka tidak saling memaksakan kehendak. Udin dan teman-teman menunjukkan sikap hidup rukun. Sikap hidup rukun merupakan wujud persatuan dalam keragaman. Tahukah kamu contoh kegiatan lain yang menunjukkan persatuan dalam menjalankan ibadah? Nah, coba tuliskan contoh kegiatan yang mencerminkan persatuan dalam beribadah. Perhatikan contoh berikut. Yang pertama, menghormati temanmu yang sedang melakukan sholat. Sekarang, coba tuliskan kegiatanmu pada tabel berikut. Tulis sesuai dengan ajaran agamamu. Dan sekarang mari kita baca percakapan pada gambar berikut antara Dayu dan Siti. Yang pertama, Dayu berkata, hati-hati meniup lilinnya ya Udin, mata akan terasa perih jika kena asapnya. Lalu pun Siti menjawab juga, hati-hati juga memotong kuenya, jangan sampai tanganmu terluka. Nah, itu adalah percakapan antara Udin, Dayu, Siti. Ya. Di sini kita lihat ada jam, ya, menunjukkan jarum pendeknya ke angka 2 dan jarum panjangnya ke angka 12. Ya. Dia memulai kegiatan tepat di pukul 2. Nah, apa yang dilakukan Udin dan teman-temannya? Pukul berapakah kegiatan itu berlangsung? Kegiatan itu berlangsung tepat pukul 2. Nah, perhatikan gambar jam berikut dengan teliti. Nah, ada bilangan 1 sampai dengan 12, bukan? Di sini ada gambar bilangan angka 1 sampai dengan angka 12.
Sehari semalam ada 24 jam. Kenapa bisa 24 jam? Karena dari jam 1 siang sampai jam 12 malam itu baru 12 jam. Dan berlanjut lagi dari jam 1 malam sampai ke jam 12 siang. Itu berarti 12 ditambah 12 ada 24 jam dalam satu hari, satu malam. Jadi dalam sehari, jam berputar penuh sebanyak 2 kali. Setelah pukul 12 siang, penulisan waktu tidak kembali ke pukul 01. Penulisan diteruskan ke pukul 13.00 hingga pukul 24. Kenapa 13? Ingat, lihat di sini ya. Setelah jam 12 siang, itu untuk menunjukkan jam 1, itu dituliskan dengan angka 13.00. Begitu juga untuk jam 2, 14, pukul 3, 15, dan seterusnya hingga jam 12 malam atau ditulis dengan pukul 24.00. Pukul 24.00 sama dengan pukul 12 malam. Perhatikan gambar berikut. Nah, waktu yang ditunjukkan oleh jam di samping adalah pukul 14. Ditulis 14.00. Mengapa 14? Ingat, karena dia menunjukkan jam 2 siang. Di sini jam 2, tapi dia jamnya siang. Ya, berarti setelah jam 12 siang tadi, jam 13, jam 14 ya. Jam 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 dan 24 ya. Begitu juga untuk sore ya. Dia menunjukkan ke angka 5. Tetap hitungannya berlanjut ya. Waktu yang ditunjukkan yaitu pukul 17.00 atau jam 5 sore. Begitu juga untuk malam ya. Dia di sini menunjukkan jam 8 malam. Berarti dibaca atau ditulis pukul 20.00. Kalian tinggal menghitungnya saja ya. Dari 12 ini kalau dia siang sampai malam itu dilanjutkan ke 13 sampai 24 ya. Sedangkan jam 1 subuh ya itu ditulis angkanya saja jam 1, 2 sampai jam 12 siang. Nah, sekarang tulislah tanda waktu yang ditunjukkan oleh jam berikut. Ya. Tulislah di kolom yang ada di titik-titik di sampingnya. Baiklah anak-anak, untuk pembelajaran pada pagi hari ini cukup sampai di situ dulu. Jangan lupa tugas-tugasnya tadi dikerjakan di buku latihannya, sertakan nama, hari, dan tanggalnya di setiap lembar tugasnya. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan kita dengan selalu menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Semoga kita semua terhindar dari penyakit ini. Baiklah, Bapak akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.